Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Widianti dengan NIM P05222351. Saya berasal dari Prodi Administrasi Kesehatan Angkatan 2022 kelas D, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Saya akan membuat video mengenai riwayat gangguan kesehatan jiwa tingkatan risiko anxiety disorder dalam mata kuliah epidemiologi. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, faktor risiko gangguan kecemasan, yang kedua, jenis gangguan kecemasan, dan yang ketiga, gejala gangguan kecemasan. Baiklah, langsung saja kita melangkah ke poin pertama yaitu faktor risiko gangguan kecemasan. Tak seperti rasa cemas biasa, gangguan kecemasan atau anxiety disorder adalah penyakit mental yang memicu rasa cemas dan takut yang konstan dan luar biasa. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan. Salah satunya adalah riwayat gangguan kesehatan jiwa. Orang yang memiliki gangguan kesehatan mental lain, seperti depresi, lebih mungkin mengalami gangguan kecemasan ketimbang orang tanpa riwayat jiwa apapun. Selain riwayat gangguan jiwa, faktor risiko lain dari gangguan kecemasan adalah yang pertama, pelecehan seksual di masa kecil. Pelecehan atau pengabaian emosional atau fisik dan seksual selama masa kanak-kanak memiliki kaitan dengan anxiety disorder di kemudian hari. Yang kedua, trauma. Orang yang sempat mengalami peristiwa traumatis dalam hidupnya memiliki risiko gangguan stres pasca trauma atau PTSD, yang kemudian dapat menyebabkan serangan panik. Yang ketiga, peristiwa kehidupan yang negatif. Peristiwa kehidupan yang penuh tekanan atau negatif, seperti kehilangan orang tua di masa kanak-kanak, meningkatkan risiko gangguan kecemasan. Yang keempat, penyakit parah atau kondisi kesehatan kronis. Kekhawatiran terus-menerus tentang kesehatan diri sendiri atau orang yang dicintai, atau merawat seseorang yang sakit dapat menyebabkan rasa kewalahan dan cemas. Kemudian yang terakhir yaitu penyalahgunaan zat. Penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang membuat individu lebih mungkin untuk mendapatkan gangguan kecemasan. Beberapa orang juga menggunakan zat ini untuk menyembunyikan atau meredakan gejala kecemasan. Faktor lain yang meningkatkan risiko terjadi gangguan kecemasan adalah yang pertama, memiliki sifat pemalu di masa kanak-kanak. Rasa malu dan menarik diri dari orang dan tempat asing selama masa kanak-kanak dapat berkaitan dengan kecemasan sosial ketika beranjak remaja bahkan dewasa. Kemudian yang kedua, tingkat percaya diri yang rendah. Persepsi negatif tentang diri sendiri dapat menyebabkan gangguan kecemasan sosial. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan sendiri memiliki beberapa jenis, yakni yang pertama, gangguan kecemasan umum. Penyandangnya dapat merasakan kekhawatiran dan ketegangan yang berlebihan dan tidak realistis dengan sedikit atau bahkan tanpa alasan. Yang kedua, gangguan panik. Penyandangnya merasakan ketakutan yang tiba-tiba dan intens yang menyebabkan serangan panik. Selama serangan panik, penyandangnya dapat berkeringat, nyeri dada, dan detak jantung berdebar atau palpitasi. Terkadang bisa juga merasa seperti tersedak atau mengalami serangan jantung. Yang ketiga adalah gangguan kecemasan sosial. Gangguan jenis ini juga disebut fobia sosial. Ini adalah saat penyandangnya merasakan kekhawatiran dan kesadaran diri yang berlebihan tentang situasi sosial sehari-hari. Orang yang menyandang jenis ini secara obsesif, khawatir tentang orang lain yang menilai atau mengejeknya. Jenis berikutnya dari gangguan kecemasan adalah yang pertama, fobia spesifik. Penyandangnya merasakan ketakutan yang intens terhadap objek atau situasi tertentu, seperti ketinggian atau terbang. Ketakutan ini melampaui apa yang seharusnya ditakuti. Bahkan hal-hal biasa juga dapat dianggap sebagai menakutkan dan ingin dihindari. Yang kedua yaitu agorafobia. Jenis ini ditandai ketika penyandangnya memiliki ketakutan yang kuat jika berada di tempat yang tampaknya sulit untuk melarikan diri atau mendapatkan bantuan jika terjadi keadaan darurat. Misalnya, Anda mungkin panik atau merasa cemas saat berada di pesawat terbang, transportasi umum, atau berdiri dalam antrian orang banyak. Mengutip WebMD Sabtu. Kemudian yang ketiga yaitu kecemasan akan perpisahan.
Anak kecil bukan satu-satunya yang merasa takut atau cemas ketika orang yang dicintai pergi. Siapapun bisa mendapatkan gangguan kecemasan perpisahan. Penyandangnya akan merasa sangat cemas jika orang terdekat meninggalkannya. Anda akan selalu khawatir bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi pada orang yang Anda cintai. Kemudian selanjutnya yaitu bisu selektif. Ini adalah jenis kecemasan sosial di mana anak-anak muda yang berbicara secara normal dengan keluarga mereka tidak berbicara di depan umum seperti di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu gangguan kecemasan akibat obat. Penggunaan obat-obatan tertentu atau obat-obatan terlarang atau penerikan dari obat-obatan tertentu dapat memicu beberapa gejala gangguan kecemasan. Baiklah, poin yang terakhir yaitu gejala gangguan kecemasan. Gejala utama gangguan kecemasan adalah rasa takut atau khawatir yang berlebihan. Gangguan kecemasan juga bisa memicu kesulitan bernapas, sulit tidur, sulit untuk duduk diam, dan sulit berkonsentrasi. Gejala spesifik pada setiap orang tergantung pada jenis gangguan kecemasan yang dimiliki. Mengutip web MD Sabtu. Adapun gejala umumnya yaitu panik, takut, dan gelisah. Perasaan panik, malapetaka atau bahaya, masalah tidur, tidak bisa tetap tenang dan diam, tenang atau kaki dingin, berkeringat, mati rasa atau kesemutan, sesak napas, bernapas lebih cepat dari biasanya atau hiperventilasi, palpitasi jantung, mulut kering, mual, otot-otot tegang, pusing, memikirkan masalah berulang-ulang dan tidak bisa berhenti merenung, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, dan secara intens atau obsesif menghindari objek atau tempat yang ditakuti. Para peneliti tidak tahu persis apa yang menyebabkan gangguan kecemasan. Campuran hal-hal yang kompleks berperan dalam siapa yang mendapatkan dan tidak mendapatkannya. Hal yang berpotensi menyebabkan timbulnya gangguan kecemasan salah satunya adalah faktor genetika. Artinya, gangguan kecemasan dapat diturunkan dari keluarga. Baiklah, mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga dapat membantu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.